Pemirsa, masa kampanye terbuka pemilu 2024 telah dimulai pada tanggal 28 November dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Masa kampanye merupakan momen penting bagi capres dan juga cawapres untuk memperkenalkan visi misinya kepada masyarakat. Guna mengetahui apa saja yang dilakukan oleh capres dan juga cawapres dalam kampanye ini, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Komunikonten Hariko Wibawa Satria melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Hariko. Selamat pagi Mbak Vesti, sehat selalu. Terima kasih. Mas Hariko, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi dalam diskusi di pagi hari ini. Mas Hariko, kita langsung saja ya terkait dengan sekarang ini sudah berlangsungnya masa kampanye dimulai, seperti itu. Kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan oleh para paslon capres dan juga cawapres di masa kampanye ini? Ya, pemirsa dan tentu Mas Hariko, suaranya tidak terdengar, mungkin masih di mute? tes Oke, ya oke. Silakan Mas Hariko. yang pertama kali dilakukan oleh setiap tim. Mas Hariko, mohon maaf, ini kita terkendala dengan audio dari Mas Hariko. Mungkin bisa dicek ulang kembali, Mas? Dua tiga tes. Oke, oke, sudah. Ya, yang pertama kali dilakukan sukses baik dari pasangan nomor satu, nomor dua maupun nomor tiga adalah menertibkan barisan ya, tim sukses ya. Jadi menertibkan barisan itu maksudnya memberikan peringatan kepada tim sukses agar menyampaikan program dan tidak memproduksi dan menyebarkan hoax gitu. Karena fitnah maupun hoax yang beredar itu dari mana produsennya, ya kan? Masa masyarakat umum yang memproduksi hoax atau fitnah gitu. Nah, jadi yang pertama tadi yang saya sampaikan Mbak Vesti, bilang sama setiap timnya, jangan membuat hoax dan jangan membuat fitnah. Karena belum tentu hoax dan fitnah itu menguntungkan capres kita, tapi sudah pasti hoax dan fitnah itu merugikan bangsa Indonesia ini. Itu yang paling penting yang pertama. Nah, kalau Pak Prabowo memang sejak lama, sejak awal itu sudah menyampaikan kepada timnya bahwa siapa yang membuat fitnah, siapa yang membuat dan menyebarkan fitnah dan hoax, maka keluar dari barisan. Karena ini berbahaya sekali. Itu dulu ya yang pertama. Jadi kita bicara keamanan nasional dulu ya. Kita bicara stabilitas nasional, pemilu ini sebagai sarana agar kita menyadari bahwa kita sebangsa dan setanah air, maka kita harus hati-hati jangan sampai pemilu ini malah memecah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setiap tim kampanye ini punya struktur di pusat, di provinsi, di kota, kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan, kelurahan, ke daerah-daerah gitu lah. Nah, sampaikan programnya, kemudian sosialisasikan programnya dengan efektif, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Sehingga masyarakat punya dasar untuk datang ke TPS, itu dasar untuk mencoblos. Jadi dua itu Mbak Vesti. Jadi Jadi harus memantapkan barisan dan juga mempersiapkan barisan agar tidak ada berita-berita hoax yang menyebar seperti itu ya Mas Hariko ya. Lalu bagaimana dengan adanya politik uang dan juga adanya black campaign atau bagaimana caranya kita untuk menghadang adanya apa sih kampanye hitam seperti itu, Mas Hariko? ya, untuk kampanye hitam itu kan pengertiannya kampanye yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pilpres atau mengangkat isu-isu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pilpres untuk menjatuhkan lawan gitu ya. Nah, kalau untuk kampanye hitam itu bisa terjadi
di internet, bisa juga terjadi di lapangan ya. Contoh-contoh kampanye hitam itu misalnya, seperti yang kita lihat ya, ada beredar di internet maupun beredar di darat. Contoh-contoh kampanye hitam itu misalnya, eee, menyebutkan kalau Pak Prabowo itu, eee, tidak sembahyang, menyebutkan kalau Pak Prabowo itu ya banyaklah saya melihat isu-isu yang terkait dengan agama ya. Misalnya disebutkan ada fitnah Pak Prabowo itu antek Zionis, kemudian disebutkan kalau Pak Prabowo itu dia mengkhianati umat, disebutkan ada fitnah Pak Prabowo itu mengkhianati ulama. Banyaklah contoh-contoh kampanye hitam seperti ini. Nah, ini seperti orang yang sedang jadi pelaku kampanye hitam itu seperti orang yang sedang menggiring bola. Jangan sampai dia mencetak gol, maka orang ini harus diberhentikan, kalau perlu di-tackling, diingatkan gitu loh. Kalau kampanye hitam itu disampaikan di grup WA, kita juga harus mengingatkan secara langsung, baik di grup itu maupun kita lewat jalur pribadi, bisa kita WA yang bersangkutan, "Mohon maaf, itu hoax, itu fitnah," ya. Jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan untuk mengingatkan saudara kita yang ikut-ikutan ya, menyebar hoax atau fitnah, apalagi membuat. Sebab kalau kita tidak diam saja di grup WA itu, jadi jangan sampai kita hanya berdiam diri di grup WA. Misalnya di grup WA itu ada yang mengirimkan fitnah ya. Yang paling banyak fitnah ini kan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kemarin Habib Lutfi bahkan juga difitnah. Nah, jangan sampai kita berdiam diri, kita harus berkomentar di grup WA itu, tentu dengan santun, dengan sopan, mohon maaf Bapak, Ibu ini fitnah, atau kalau kita khawatir yang bersangkutan itu tersinggung, maka kita lewat japri atau jalur pribadi, kita lihat nomornya, kita sampaikan baik-baik. Kenapa kita harus melakukan hal seperti itu? Sebab kalau kita diam, fitnah dan hoax kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan menyebar luas. Nah, kalau sudah menyebar luas, itu tidak ada satu konten apapun, tidak ada satu upaya apapun yang bisa meluruskan fitnah itu sepenuhnya ya. Karena fitnah itu kalau sudah menyebar itu tidak bisa dihapus lagi, tidak bisa dikoreksi lagi. Itu beda dengan misalnya ada kopi yang tumpah di meja, bisa kita bersihkan, bisa bisa mejanya kelihatan bersih lagi. Tapi kalau fitnah itu seperti seperti menumpahkan racun di lautan gitu loh, susah sekali membersihkannya. Nah, itu Mbak Vesti. Oke, Mudah-mudahan lah fitnah ini bisa. iya, Mas Hariko, ini kan terkait dengan masa kampanye yang sedang berlangsung saat ini ya, otomatis dari ketiga pasangan calon presiden juga calon wakil presiden melakukan gimmick seperti itu, dan gimmick yang paling fenomenal dan juga yang paling disoroti oleh publik adalah gimmick dari nomor urut 2 yaitu gemoy. Apakah gimmick tersebut itu adalah tujuannya untuk merebranding dari sosok Prabowo Subianto untuk menggayat pemilih muda seperti itu ya? Tidak ada sebetulnya. Jadi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu tidak pernah membuat gimmick atau membuat julukan gemoy itu kepada Pak Prabowo. Jadi julukan gemoy itu adalah usulan atau apresiasi dari masyarakat ya, terutama para Gen Z dan Gen milenial. Nah, itu akhirnya julukan gemoy itulah yang membuat pilpres kita ini menjadi ceria, menjadi bahagia gitu loh. Nah, itu salah satu saluran sarana untuk menyampaikan gagasan ya. Jadi kita ini memang harus perkembangan ya. Jadi perkembangan media sosial itu begitu cepat. Jadi beberapa orang menganggap TikTok itu masih tempat joget-joget. Padahal TikTok ini sudah banyak berubah. Dalam TikTok itu setidaknya ada informasi, ada edukasi, kemudian juga ada hiburan gitu ya. Justru banyaklah segala macam ada di situ. Nah,
joget-joget itu juga jadi gini, ada orang, mungkin orang lupa ya, kalau joget itu merupakan salah satu jenis konten juga, ya. Jadi joget itu konten juga, dance. Dan dalam joget itu juga ada gagasan, ada ide. Jadi mereka berjoget, tetapi tetap di sela-sela joget itu ada tulisan-tulisan yang muncul, ajakan untuk damai, ajakan untuk bahagia, ajakan untuk melawan KDRT. Nah, dalam konteks kampanye ini juga disampaikan. Jadi dalam joget-joget gemoy itu juga disampaikan, misalnya manfaat makan siang gratis. Jadi sembari mereka berjoget, mereka juga ada tulisan-tulisan dalam joget itu. Misalnya tulisannya manfaat makan siang gratis untuk misalnya manfaat makan siang gratis dan susu gratis untuk pelajar dan santri. Kemudian manfaatnya apa? Itu disampaikan, misalnya meningkatkan jumlah anak masuk sekolah, meningkatkan prestasi anak di sekolah, menurunkan malnutrisi dan stunting, itu disampaikan. Jadi sama kayak seni-seni yang lainnya, apakah itu tarian, apakah itu nyanyian gitu loh. Ya begitulah fungsinya dari, joget. Kan dalam banyak, buku sejarah kan kita juga belajar bagaimana peran dari lagu-lagu itu membuat kita semangat dalam berjuang kan, begitu ya. Oke, Mas Hariko, ini kan ketiganya juga sudah mengakui bahwa dengan adanya politik gimmick, itu yang kita bisa lihat sengaja di-deliver agar para pemilih ini bisa melupakan kesalahan mereka di masa lalu. Untuk tidak fokus dengan masa lalu, makanya sengaja di-deliver-nya itu adalah gimmick-gimmick seperti itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh salah seorang petinggi PKS itu, dia mengkritik gagasan gemoy, ya boleh-boleh saja. Kita tidak anti kritik, tetapi memang harus dilihat ya, gemoy itu dari mana, ya, asbabun nuzulnya gemoy itu dari mana. Jadi asbabun nuzulnya gemoy ini, cerita kenapa turun kata-kata gemoy ini, itu berasal dari netizen, dari masyarakat, dari umat, dari warga negara gitu loh, bukan dari TKN Prabowo Gibran gitu. Jadi tidak ada yang sekarang ini zaman terbuka, kalau teman-teman dari PKS mau mengkritisi juga nggak ada masalah. Tapi sekarang saya lihat, baik dari teman-teman PKS maupun teman-teman yang mengkritik Gemoy ini sudah menyadari bahwa gagasan atau julukan kata Gemoy itu berasal dari netizen. Jadi netizen itulah yang memberikan julukan itu kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu memang kalau kita perhatikan joget-joget itu sudah sejak dia muda, sudah sejak usia sudah sejak usia pertama kali masuk pada tentara, usia 20-an, usia 30-an. Karena memang di tentara itu ada tradisi joget, joget-joget bersama gitu loh. Makanya kita lihat banyak kan video-video di media sosial, tentara joget bersama, dengar musik bersama. Itu juga yang membuat Pak Prabowo itu kalau menghadiri sebuah acara, kemudian dia duduk menghadiri sebuah acara, kemudian ada musik, kemudian ada orang berjoget, dia pasti akan mendatangi tempat joget itu dan melakukan joget. Itu untuk apa? Menghormati ya, menghormati penyelenggara, menghormati tamu, tapi yang paling penting adalah menjadi bagian dari acara itu sehingga acara itu menjadi meriah. Itu sudah panggilan aja kalau melihat musik-musik seperti itu gitu loh. Jadi karena latar belakangnya tentara, karena suka berjoget, kemudian yang kedua itu dia ingin membahagiakan orang lain, itu saja saya pikir. Mhm. Oke, Mas Hariko ini terakhir ya, terkait dengan masa kampanye awal-awal ini kan masih awal dengan, masa kampanye seperti itu ya, di mana masing-masing menjual paslonnya untuk mengutarakan visi dan juga misinya seperti itu. Tapi jika kita berbicara soal konsep, Mas Hariko, ada konsep dengan gimmick versus konsep gagasan. Kira-kira yang mudah diterima oleh pemilih muda itu yang mana, Mas Hariko? Ya, konsep metode ya. Jadi tidak bisa misalnya kita duduk monolog Mhm. menyampaikan gagasan itu agak sulit ya. Sejak zaman dulu pun agak sulit kita duduk kemudian menyampaikan gagasan itu memang agak susah.
Tapi memang harus ada metode-metodenya. Apakah itu dengan infografis, apakah itu dengan video animasi, apakah itu dengan apa namanya film pendek, apakah itu dengan joget, bermacam-macam caranya ini gitu loh. Banyak sekali caranya, ya tinggal kreativitas kepada masing-masing tim gitu loh. Yang jangan sampai terjadi itu adalah jangan karena di tim kita ini kurang kreatif, kemudian kita menyalahkan, menyerang tim orang lain gitu loh. Yang sebaiknya memang kalau kita melihat joget gemoy itu, kita sampaikan saja ke tim kita, wahai timku, coba lihat itu paslon nomor 2 gagasannya bagus, ada makan siang dan susu gratis untuk para santri dan pelajar, kemudian ada pembangunan 10 kota inovasi digital. Nah, itu disampaikan dengan infografis, video, kemudian ada animasi, ada artificial intelligence, kemudian ada joget gemoy, ada seminar, macam-macam. Nah, sampaikan ke tim kita, ayo dong kita tiru paslon nomor 2 gitu loh. Intinya bagaimana pesan-pesan damai itu gitu loh. Bukan sebaliknya, karena tim kita ini kurang kreatif atau kurang semangat lagi, kurang semangat karena banyak problem atau mungkin karena banyak atau beberapa pendukung dari paslon nomor 1 dan nomor 3 sudah banyak bergabung ke nomor 2, kemudian kita malah mengkritik kreativitas yang dilakukan oleh pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu. Oke, berarti artinya di sini para pemilih muda ini lebih tertarik atau lebih masuk kepada benak para pemilih muda ini adalah ketika para paslon ini membuat sebuah gimmick seperti itu ya, konsep gimmick ya, Mas Hariko ya? Ya, sejak dulu bukan hanya di 2024 saya pikir ya, sejak sejak dulu-dulu itu memang anak-anak muda itu yang menyumbangkan lagu ya, Oke. menyumbang. Oke, baik. Oke, baik Mas Hariko, terima kasih banyak telah memberikan pemaparannya pada pagi hari ini terkait dengan masa kampanye yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk mengutarakan visi misinya. Terima kasih banyak Mas Hariko, selamat pagi. Terima kasih.